Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata pelajaran fisika dari MAN 3 Blitar akan menjelaskan tentang pelajaran fisika, yaitu pada materi reaksi inti, reaksi fusi, dan fusi radiasi. Oke, sebelum kami paparkan materi-materi tersebut, alangkah baiknya saya perkenalkan satu demi satu anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Ahmad Rifai, yang kedua ada AC, yang ketiga ada Emilda Zuria, yang keempat ada Rio Yanuar, yang kelima Nur Ariza, dan yang terakhir Sofia Nur. Oke, mungkin cukup itu perkenalan dari kami. Selanjutnya silakan ditonton dengan baik-baik, disimak dengan baik-baik materi berikut ini. Reaksi inti. Reaksi inti adalah interaksi partikel penembak atau projektif yang terdiri dari partikel elementer, foton, neutrino atau inti multinukleon dengan suatu inti target. Persamaan reaksi inti. Secara umum, persamaan reaksi inti dapat ditulis dalam bentuk X sebagai inti sasaran plus A sebagai partikel penembak menjadi Y sebagai inti baru yang dihasilkan plus B sebagai partikel yang dihasilkan plus H sebagai energi reaksi atau energi kalor, atau X sebagai inti sasaran buka kurung A sebagai partikel penembak, B sebagai partikel yang dihasilkan tutup kurung Y inti baru yang dihasilkan. Bisa dilihat di dalam foto ya. Hukum fisika dalam reaksi inti. 1. Hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama. 2. Hukum kekekalan energi total, yaitu energi total sebelum dan sesudah reaksi sama. 3. Hukum kekekalan jumlah muatan nomor atom, yaitu jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi sama. 4. Hukum kekekalan jumlah nukleon nomor massa, yaitu jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Harga Chi suatu reaksi inti didefinisikan sebagai perbedaan antara energi diam X plus A dan energi diam Y plus B. Berdasarkan kesetaraan massa dan energi, harga energi reaksi inti Chi dirumuskan Chi sama dengan delta M kali 131 mega elektron volt, atau Chi sama dengan mx plus MA dikurangi MY plus MB kali 131 mega elektron volt per satuan massa atom. Dalam reaksi inti, jika diperoleh Chi lebih besar dari 0, maka reaksinya dinamakan reaksi eksoterm, yaitu selama reaksi berlangsung dilepaskan energi. Jika Chi lebih kecil dari 0, maka reaksinya dinamakan reaksi endoterm, yaitu selama reaksi berlangsung diperlukan energi atau menyerap energi. Reaksi inti dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Pembentukan isotop radioaktif dari reaksi inti. Isotop radioaktif dapat diproduksi melalui suatu reaksi inti. Proses pembentukan isotop baru yang radioaktif itu dilakukan dengan penembakan isotop yang stabil dengan suatu partikel. Sebagai contoh, isotop radioaktif dengan nomor massa 197 dan nomor atom 79 aurum diperoleh dari penembakan isotop stabil dengan nomor massa 196 dan nomor atom 79 aurum oleh neutron dengan reaksi neutron plus nomor massa 196 nomor atom 79 aurum menjadi nomor massa 197 dan nomor atom 79 aurum.
Reaksi fisi. Reaksi fisi sederhananya adalah reaksi pembelahan. Reaksi fisi terjadi ketika sebuah inti berat membelah menjadi dua inti yang lebih ringan disertai energi yang cukup tinggi. Pembelahan nuklida pada reaksi fisi disebabkan oleh penembakan dengan neutron, partikel alfa proton neutron, atau sinergi. Berikut adalah jenis reaksi fisi. Reaksi fisi berantai terkendali. Reaksi berantai terkendali adalah rantai reaksi nuklir yang terjadi kemudian dalam kondisi yang terkendali. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu adalah reaksi fisi terkendali dalam reaktor. Pada reaksi fisi berantai tak terkendali, reaksi berantai yang tidak terkendali adalah rantai reaksi nuklir yang terjadi kemudian tetapi tidak dalam kondisi terkendali. Selanjutnya adalah reaksi fusi. Reaksi fusi adalah penggabungan dua inti ringan, misalnya hidrogen menjadi inti yang lebih berat massa diam inti yang lebih kecil daripada jumlah massa-massa diam yang bergabung. Kehilangan massa tersebut akan menimbulkan energi. Contoh-contoh reaksi fusi seperti pada gambar tersebut. Fusi hanya terjadi jika inti yang bergabung tersebut mempunyai energi yang besar atau temperaturnya tinggi sampai jutaan derajat Kelvin. Jumlah energi yang dibebaskan dalam setiap reaksi fusi kurang lebih 26,7 MeV. Temperatur saat energi yang dihasilkan pada fusi lebih besar dari energi yang diperlukan untuk mengadakan fusi disebut temperatur kritis. Untuk fusi deuteron-deuteron, temperatur kritisnya sekitar 50 juta derajat Kelvin. Sedangkan untuk fusi deuteron-triton, temperatur kritisnya 400 juta derajat Kelvin. Peristiwa fusi karena temperatur tinggi ini disebut reaksi termonuklir. Reaksi termonuklir terjadi di matahari dan bintang. Pada reaksi termonuklir, semua elektron lepas dari atomnya. Semua benda yang menguap menjadi ion sehingga menjadi plasma, yaitu gas yang terionisasi. Proses fusi terjadi pada bom hidrogen, yaitu penggabungan inti-inti hidrogen yang dipakai sebagai penyala atau detonator. Bom hidrogen adalah bom fisi plutonium yang digunakan untuk menaikkan temperatur sehingga fusi dapat berlangsung. Gambar ini adalah contoh beberapa reaksi termonuklir yang kemungkinan dapat dimanfaatkan. Berikutnya adalah contoh gambar penggabungan 4 hidrogen atau inti helium disertai pelepasan energi. Selanjutnya ada radiasi. Subbab terakhir dari materi ini akan kita bahas yaitu tentang radiasi. Teman-teman sudah tidak asing bukan dengan cerita sejarah dua kota di negara Jepang yang dibom atom oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua. Dari efek pengeboman tersebut menghasilkan efek radiasi yang luar biasa yang tidak hanya dirasakan oleh penduduk yang terkenal langsung, tapi juga penduduk di kota-kota sekitarnya. Jadi apa itu radiasi? Radiasi merupakan suatu bentuk energi yang dipancarkan dan memberikan seluruh atau sebagian dari energinya. Energi yang dipancarkan dapat berupa sinar
Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber radiasi. Sumber-sumber radiasi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber radiasi alam dan sumber radiasi buatan manusia. Sumber radiasi alam yaitu sumber radiasi yang berasal dari alam, antara lain seperti sinar kosmik yang berasal dari luar angkasa, unsur-unsur radioaktif alam yang terkandung di dalam kerak bumi seperti kalium, thorium, dan uranium, serta tulang-tulang binatang atau manusia yang mengandung unsur kalium. Sedangkan sumber radiasi buatan manusia adalah sumber radiasi yang diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupan manusia, seperti alat-alat kedokteran seperti sinar X, radioterapi, dan reaktor nuklir. Selanjutnya kita akan membahas tentang dosis maksimum yang diperbolehkan dalam menerima radiasi. Sumber radiasi yang paling sering kita dengar yaitu matahari. Radiasi yang berasal dari matahari berbentuk sinar dan panas yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingga pemanfaatan sinar matahari juga haruslah bijak, karena tingkat keseriusan akibat radiasi sangat bergantung pada besarnya dosis dan lamanya penyinaran. Sebagai ukuran satuan untuk radiasi adalah REM atau Radiation Equivalent Formula, yaitu jumlah radiasi bagian yang menghasilkan efek biologi yang sama dengan sejumlah dosis yang terserap bagi sinar X. Untuk pekerja radiasi, dosis maksimum yang diperkenalkan adalah 5 rem. Untuk masyarakat umum, dosis radiasi yang diperkenalkan adalah 1/10 dari dosis pekerja radiasi. Dapat dilihat tabel di samping, yaitu dosis radiasi yang diterima manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat radiasi. Penggunaan dan pemanfaatan radiasi untuk manusia diselaraskan dengan pemakaian dan kebutuhan, karena sangatlah banyak manfaat radiasi yang dapat digunakan oleh manusia, antara lain sebagai berikut. Sinar alfa untuk mendiagnosis dan terapi. Sinar beta digunakan untuk pengobatan pada daerah permukaan. Sinar gamma digunakan untuk mensterilkan alat-alat, membunuh sel kanker, dan mendapatkan mutasi gen. Dapat dilihat pada gambar di samping bagian bawah merupakan salah satu manfaat radiasi berupa sinar laser untuk mendiagnosis suatu penyakit. Selanjutnya yaitu adalah mendeteksi unsur kimia di kali pembuangan di baterai yang tercemar yang membahayakan makhluk hidup dengan menggunakan radioisotop. Selanjutnya pemanfaatan lain yaitu berupa pembangkit listrik dengan tenaga nuklir dalam reaktor air tekan. Tadi sudah disinggung tentang radioisotop. Apa sih itu radioisotop? Radioisotop adalah isotop yang radioaktif, yaitu unsur stabil bila dimasukkan ke dalam reaktor atom akan menjadi tidak stabil. Contohnya yaitu kopar, CO. Setelah dimasukkan ke dalam reaktor atom, kemudian menyerap atom dan menjadi isotop yang radioaktif dengan memancarkan sinar gamma. Ada banyak sekali manfaat dari radioisotop, antara lainnya yaitu radioisotop CO60 yang menghasilkan sinar gamma yang dimanfaatkan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan dan membunuh sel kanker. Pemeriksaan kekuatan material dengan teknik radiografi, dan mengetahui kebocoran pipa dalam tanah tanpa menggalinya. Sekian materi tentang radiasi. Oke, mungkin cukup sekian materi-materi yang dapat kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir.
Semoga dengan menonton video ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.